Nah, kenapa wang? Kalau ayam jagian bareh kayam, ini tak jagian nampak ko kayam ada pilihan ayam. Jagian nampak ko kabaruan di pilihan. Bisa jagian nampak ko kabau kajawi ada di pilihan. Kalau manusia mau pilihan. Satu ini kan mehe ko bago. Pagi untuk kali tanah ke bawah. Alai. Pisau untuk pobek pada sudah makan ke bawah. Alai. Umpui beko untuk kajawi beko wana talaki menyabi no. Ay kona kajaleh banama. Atu ton candoe gadang koro-koro manusia satu lalu dinyo. Kalau jawi ada nama dia tadi. Atu mangkon yang dari situ. Nah, di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Jual ibadah dan Nabi dengan la ilaha, dengan mengisarahkan telunjuk malaikat Jibril balah dan Nabi disiarkan seperti ko la ilaha, tidak bagi soh tunjuk itu dan Muhammad, tunjuk Jibril tidak ada bagi soh, tidak jo isarah la ilaha. Yang jadi pertanyaan di kita, apa kau tunjuk malaikat Jibril kunang tajam aku kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha itu ketajaman kalimah. Bisa papalah dadu, bisa penyelamaian kita dunia sampai kepada akhirat. Tu makanya orang mati di tahlian bakul. Sebab kalimah la ilaha illallah itu kalimah thayyibah. Kalimah yang sangat elok. Awak hadiah untuk si mayat bisa penolong si mayat lapih dari azab kubur dan azab darah neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat basaratu iradat, sehingga masih jaga kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Kasihnya tak pilih kasih, sayangnya tiada terbilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah,
pada kesempatan malam kini sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari sejenak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, Pari Paga Kota Madinah, bintang rohani di dalam surga, yang bertitelkan Habibullah, yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah meninggalkan dua amanah, dua pusaka, yakni Al-Quran dan hadis. Insya Allah selagi kita lain berpedoman bapaci arek paganggam tabuh pajalan lurih di dua relkom, mudah-mudahan kita selamat dunia sampai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita nalah di akhir zaman kubakku, kita iman kita sadang bari ujiannya, cobaan, rintangan, baik itu di dalam kehidupan maupun di dalam cobaan tentang agama dan keimanan sangat labarek. Mudah-mudahan pada kesempatan malam kini dengan kita hadirnya di dalam majelis ilmu dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah demi hikmah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada Bapak Wali Nagari, yaitunya Kenagarian Antar. Alhamdulillah beliau sempat hadir bersama-sama kita pada malam kini. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada segenap pengurus Masjid Raya Taqwa Baringin Ungkar, jorongnya dong, jorong Taratak dua balik. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam, khatib selaku suluh bedang dalam negari, bayi tampai batanyo pulang tampai pawito, koda jaleh dewa masalah syarat sepanjang hukum-hukum Allah hendaknya kita pulangkan kepada ahlinya, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah masih banyak ulama di dalam negeri kita. Sebab kini ko penyakit di akhir zaman yang paling berbahaya, banyaknya manusia lari daripada ulama dan kelangkaan dan kekurangan ulama. Mungkin kapatang ko Pak Bu dari dapat kabawa di daerah Tarko. Maningga salah satu ulama tua di Minangkabau, beliau adalah pimpinan pondok pesantren Batang Kampung Padang, yaitu Buya Haji Idris. Aduh, dapat kabar ni kembali. Lain tak dapat kabar kembali kan? Beliau meninggal hari Jumat kapatang, kemudian tertanam hari Sabtu. Dia oleh sebab itu mengkonyo kepada kita dan bersama, mari kita hadiahkan beliau Al-Quran sekali surah
Mudah-mudahan segala ilmu dan nyutikan berkah dan beliau ditempatkan di sisi Allah di dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan sekali surah beliau umul Quran. Namatul khairu ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan wali arwahi Sayyikhina Idris Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada para nini mama cerdik pandai selaku pemuka adat dalam negari. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada kaum ibu dan kaum bapak, pemuda dan pemudi, umumnya segala kita yang hadir, terkhusus jamaah Thariqah Saltaniyah yang ada di dalam negari Atar. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kata soal mukadimah salam, ambo cuplikan sedemikian, kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Sebagaimana pada malam kini hari agak terlampau, bulanlah lapik. Sungguh pun hari terlampau, bulanlah lapik. Niat dan tujuan kita tak mengurangi, bahwasanya niat dan tujuan kita pada malam kini, walaupun awak berada di bulan Sa'ban, namun niat dan tujuan kita tetap dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, yakni Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin di antara jamaah yang hadir lah banyak tahu dengan sosok ambo. Mungkin di antara jamaah ada pula yang alun tahu, sebagaimana diminta tadi oleh pengurus masjid supaya diperkenalkan agak sakit baik terhadap diri ambo dan seluruh pondok, kan betul. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adapun ketek banamo dia nama ambo de urang tua di ayah induk, yaitu Heri Firmansyah. Baca namanya semua juga kan. Ambo lahir tahun tanggal 1 September 1982. Jadi umur kini ko lebih dan kurang 39 masuk sampai 2. Yo kita bau badannya enggak ada. Kalau tampe tinggal dan tampe dahiambo di samping Suro Pondok, alamat jorongnya Koto Panjang, kini ko menjadi Nagari Sandi Bulakan, Kecamatan Bulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ambo dahulu mengaji di pondok pesantren Salafiyah, mengaji kitab kunyah, yaitunya di pondok pesantren Madrasatul Ulum yang beralamat di Korong Lubukwa, Nagari Balahanyi Utara, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sarit, Kabupaten Padang Pariaman. Ambo masuk di akhir tahun 97, di awal 98. Keluar di pondok pesantren pada tahun 2003. Layak lebih dan kurang 7 tahun ambo di pondok.
Tapi lamu di pondok nanai kaji dak daun ada do nanape samolo jo Jawa tadi itu. Kemudian jamaah kami ulama apa status sambo insyaallah telah berkeluarga. Kemudian urang rumah ambo kok sadang pai mana ini sedang disiko mana doa mana kami berdua ini. Nah, di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, beliau tinggal di Lubukwa. Kebetulan kamanakan dari pondok pimpinan pondok pesantren Madrasatul Ulum, yaitu Haji Buya Ahmad Yusuf Tuanku Sidi. Di jamaah mengapa beliau kamanakan. Kemudian kalau keadaan atau status secara kami berkeluarga, yolah do punya anak tapi nambar anak tak boleh nambar anak tu orang rumah bo kau jangan kecewa mau nambar anak betul dia anak kami batigo laki-laki surang panusi berdua. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada tahun 2003 bertepatan di bulan Sa'ban 5 hari sebelum pengokohan ambo secara adat jamuan jamaah Pak mandiang datu ambo yang bernama Syekh Barmawi Tuanku Khalifah meninggal dunia. Ambo masih ingat tanggal 27 Rajab tahun 2003, hari Jumat tanggal 27 Rajab tahun 2003. 5 hari setelah beliau wafat, ambo dijapui oleh pemangku nagari di Ulaan. Kemudian dinobatkan sebagai khalifah, diangkat secara adat jamuan pada tahun 2003 itu dilewakan gala sako yaitu Tuanku Khalifah itu galambo di jamaah apa mungkin kalau di Lahat Tarko jamaah Satoriyah banyak yang memanggil Buya terserah dewa anak ketujuh jalan dewa panggil. Nah, jadi jamaah ulama itu mungkin sekedar perkenalan diri. Ambo sampai di negari Atarko tadi jam 8 lewat 10 kalau tidak salah, ambo lebih dan kurang. Keberadaan ambo malam tadi acara di Padang Lawe, Kabupaten Sijunjuang. Kemudian langsung ambo kamari. Nah, insyaallah kalau selesai acara ambo langsung balik ke Piyaman atau Pariaman. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, surau pondok kalau banyak yang tahunya dah. Cuma karena ketua masjid kita meminta supaya diuraikan dosa kita surau pondok. Surau pondok adalah surau tempat peninggalan Al-Mukarram Guru kita Syekh Burhanuddin yang lebih dikenal di bumi Minangkabau surau pakaian. Jubah beliau, peci beliau, kitab-kitab dan manuskrip beliau yang dulunya menurut sejarahnya ijazah dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri kepada Syekh Burhanuddin Ulakan. Sampai saat ini tidak semenjak kembali dari bumi Minangkabau memijak kaki di Ulakan, sampai saat ini pakaian itu masih tetap ada di surau pondok. Nah, itu sekilas surau pondok Pak Ketua. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kini kita masuk ke dalam pengajian kita. Yuk ke kajian wak sadonyo lain. Kabar kajian, mau kamu ngaji? Kamu ngaji. Bosan koi betul lalu kan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ko iyo kita kabar ngaji. Isra Mi'raj ko lunggu gadang. Kajiannya sangat panjang. Kiro-kiro sampai jam berapa acara kita malam kini. Ibu-ibu sampai jam berapa wak mengaji? Sampai sudah kaji. Oh kaji ku nak sudah ada kok.
semakin digali ilmu ko semakin terasa kurangan di dalam diri awak. Dikaji ko dah sudah-sudahan. Kalau apa-apa sampai jam berapa mengaji? Oh ya apa-apa. Satu talok dia mo. Jadilah. Rasa katua di sini satu talok dia mo. Kok talok dia mo beko sampai jam sabale ba. Lina ba. Yo sangat tu ya. Kok talok dia mo beko sampai subuh. Kini nak begitu loh. Nah, serancang-rancang urusan kita berserah diri kepada Allah. Di kini kita berserah diri kepada Allah. Ndak kita buat patih tangguh, ya ndak kata tangguh sampai jam 1, jam 2, dan jam 2 atau jam 3 kini sangat Allah mentakdirkan. Ya. Mudah-mudahan awak diagi kekuasaan oleh Allah untuk pandangan, maupun dikuasakan oleh Allah untuk menyampaikan kaji kepada kita. Jadi saya beko kalau lah sama-sama wasaraan kepada Allah, kok talok dia mau beko sampai jam 1. Alhamdulillah. Kok talok beko sampai subuh. Alhamdulillah. Wow. Bagi jual Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Lah sakatua disingan sangan ma Allah takdirkan. Kemudian sebelum kajian membaca Pak Bu Isra Mi'raj ko kajiannya panjang, kita istilahan bak lungguk padi, lungguknya sangat gadang. Yo kadiri lungguk gadang roh. Yo, sebelum lungguk gadang ko diiri Pak Bu, aku bertanya kepada jamaah yang hadir, cara irinya. Cara iri lamo, aku cara iri kini. Kau nak buat tanya dulu. Cara iri lamo, aku cara iri kini. Iri lamo kau jauh orang lain. Jauh kaki. Punta-punta juga kaki dah tuan. Ya nak. Makin santung lun santung pertama di pasantuang. Alun yo kunjung jatuh buah do diambil tungke di laka aloka padi tadi. Indah yo kunjung gawe sudah tu jamaah bapak balambuyan sudah dilambuyan indah yo dikisai-kisai kan model turang lamu meri ada. Li pernah wa meri jo kaki. Berarti yo tu nak ketujuh dia malam kini. Kali dah bawa beko kan lambui bagai no. Kan laka-laka bagai. Kok dah bawa jangan salahan beko moda. Sabo awak nak bakanda. Insyaallah dia kan awak beko tanam je lah jamaah beko. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi setiap tahun kita peringati. Jadi pada malam kini hari agak talambek, bulan agak talalu. Bertepatan hari Senin tanggal 4 balik bulan 3 tahun 2022 atau tanggal Sabaleh Sa'ban tahun 1443 Hijriah. Walaupun wak berada di bulan Sa'ban, namun niat dan tujuan kita tetap memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahamaku para lubana kita peringati Isra dan Mi'raj. Sebagaimana kata Rasulullah, ko sebagian ulama mengatakan hadis Pak Bu, kita ambil saja kata ulama, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, man sami'a mi'raji wajabat lahu syafa'ah.
Siapa-siapa yang mendengarkan mi'raj aku, maka dia nanti wajib mendapatkan syafaat. Tumangko para lubana kita memperingati Isra dan Mi'raj. Karena apa? Sangatlah rindu dan harap kita akan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat wajah syafaat Nabi roh. Bapak lihat wajah syafaat Nabi. Sangat harap. Apalagi kita nan kurang iman, nan kurang ibadah. Sangatlah harap kita akan pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi bertepatan tanggal 27 bulan Rajab. Di saat itu beliau Nabi kita sedang berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani di malam yang sangat sunyi. Setelah 10 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di saat itu jamaah kami undang Bapak, beliau sedang banyak masalah. Masalah yang beliau hadapi, pertama sekali beliau Rasulullah meninggal paman beliau, seorang laki-laki yang gagah perkasa, seorang laki-laki dari suku terpandang di kota Mekah, seorang laki-laki yang selalu menjadi backing ketika Muhammad akan dibunuh oleh mereka orang kafir. Siapa laki-laki itu? Abu Thalib. Jadi jamaah ulama menurut hikayat, Abu Thalib itu sangat yakin akan kerasulan Muhammad. Inyo sangat percaya akan kebenaran agama Islam. Tetapi sangat kita sayangkan di saat datik dan sadati angin kan batiup ombak dan kabasabong, disuruh Abu Thalib oleh Muhammad untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Abu Thalib ko anggan dan tak namun mengucapkan. Di kesimpulannya kok inyo percaya akan kerasulan Muhammad, inyo sangat yakin akan kebenaran Islam, tapi inyo tak namun masuk ke dalam agama Islam. Rupanya baguslah ada bandangan kadilaluan anjing. Berkembang anak cucu Abu Thalib itu sampai saat ini. Mungkin diantar boleh ada kira. Ada anak cucu Abu Thalib diantar kau. Mungkin lain dah. Berkembang sampai saat ini. Nyo percaya sia Nabi yang yuang Muhammad, agama yuang Islam, lei subayang yuang dah. Aku banyak tu jamaah aku ibu apa. Pilih tahu kali nak dolar. Itu nak pertama. Dalam sudah tu Pak meninggal dunia puluh seorang perempuan yang solihah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami, seorang perempuan yang paling kaya di negeri Sam, seorang perempuan yang sangat dermawan. Siapa perempuan itu? Khadijah. Siapa Khadijah? Istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut sejarahnya, Nabi nikah dengan Khadijah. Khadijah di saat itu berusia 40 tahun, Nabi kita berusia 25 tahun. Nabi dalam keadaan bujang tulen, berjaka tulen, dan Khadijah dalam keadaan janda beranak surat.
di ko adonan bujang dan nikah di siko supaya itu sunah Nabi dia wa kok kanikah wa nikah juang jando so dulu. Tapi jando banyak cie, jando banyak anak lo. Jando banyak cie, kepengnya banyak. Janda balik pasang, jando banyak anak dak pakai peng, antane yo beko. Ini jadi yang muda-muda tu. Itu menurut keterangan. Nah, jadi Khadijah ku jamaah kenapa beliau sangat dermawan, suku menolong, suku meringankan beban masyarakat. Dan suku kulo membantu untuk kegiatan agama. Nyorela haratu nyo habis demi tagak nyo agama Islam. Lai ingin Nabi awak berdakwah dalam menegakkan agama Islam. Khadijah jamaah berapa inyo selalu menawarkan untuk haratu nyo di panggungan dek Nabi. Kalau Khadijah disiko bakil kilo. Li katakah tulo ka Muhammad awak. Oi Khadijah. Lai katakah tulo ka Muhammad awak. Boleh galak ni bapak jangan senyum-senyum tu. Ambo bertanya li katakah tulo ka Muhammad awak. Kalau ada Muhammad awak ingin pai ziarah, ingin pai madagaan agama, lai wak support. Lai wak ke pitiong kos tu nyo. Aku itu santiang Khadijah. Kuna bedona jamaah kenapa dapat Khadijah dan cekil. Jangan kamu support lah jamaah kenapa jangan kamu bahagia lah ya dah. Menyalang je dah dapat ke Khadijah. Ratanya yo Muhammad dia. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah tu Khadijah. Bahkan menurut riwayat Paku, dek cintonya Khadijah terhadap agama Islam. Dia selalu Khadijah mendukung tentang risalah Rasulullah. Di saat datin dan sadatin angin kan batiup ombak dan kabasabok. Di saat ajal Khadijah sampai beliau di saat itu di dalam pangkuan Rasulullah, Khadijah berkata, ya junjungan Muhammad, kasihkan bacarai sayangkan hilang mungkin aku kadaudu daripada engkau. Di akhirat kelak kita akan bertemu. Ya junjungan Muhammad, di dalam kamar terletak sebuah brankas. Di dalam brankas itu tersimpan seluruh aset kekayaan aku. Sertifikat ruko, sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat kabun, ameh dan babuka, kepeng dan babinam. Kok nyampang aku mati ya Rasulullah, ambillah seluruh harta dan aku tinggal pagunuan untuk tagaknya agama tu Khadijah paku. Bahkan Khadijah berkata, ya junjungan Muhammad, seandainya seluruh harta aku habis, agama alun tagak di dunia, galilah kuburan aku nanti, susun segala tulang belulang, jadikan itu jembatan untuk penghubung engkau. Begitu bana Khadijah cintonya kepada agama. Iko dan menimpa Nabi di saat itu. Iko problem yang menimpa hati Nabi di saat itu. Maka banamu tahun umul hazan, tahun duka cita. Rusuh nan sangat dalam, rusuh nan sangat berkepanjangan, kesedihan yang melanda di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau Muhammad disiko, kalau kematian bini awak sedih awak. Lain sedih lo Muhammad. Oi Muhammad, lain sedih lo awak kalau mati bini awak. Ana awak sedih. Benda dole. Biasa awak lalu berdua, kini awak lalu seorang Biasa baju ada tukang sasaran kini.
awak kamanya sah surang. Besok awak makan batat tiangan, kini awak kamambil surang. Itu nan bayi buat maman. Itu nan barusuhan. Yo. Tapi Muhammad Rasulullah Pak Nabi kita dan dirusuhannya bukan itu. Bukan masalah ganti Khadijah. Tapi nanti rusuhan Nabi apa dalam ribuan perempuan ndakkan ada gantinya seperti Khadijah yang cinta terhadap agama Islam. Nyorela haratonya habis demi tagaknya agama Islam. Itu dan dirusuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita ambil suatu hikmah. Hikmah dan kita ambil peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satunya Nabi kita Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan tujuannya untuk mahubih hati Nabi dan sadang musuh. Untuk mahubih hati Nabi dan sadang banyak ditimpa masalah. Dihendaknya kita baik itu pula banyak lika-liku di dalam kehidupan kita, banyak problem-problem di dalam kehidupan kita, sampai mengadu dan paling sampai permohonan yang capek makbul hanya kepada Allah Subhanahu. Aku hikmah dan kaki ambil jamaah kami mudah-mudahan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, selalu kita baca di dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami meminta tolong. Karena kita mengadu kalau tidak kepada Allah. Allah lah sampai permohonan yang capek makbul. Allah sampai pasadan dan paling kuat. Allah sampai pasigantungan dan paling kokoh. Hanya Allah sampai permohonan yang capek mustajab. Di kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikut hikmah dan kaki itu ambil. Banyak lika-liku awak mengadu dan paling tapi hanya kepada Allah Subhanahu. Takui awak di kampung, jangan lari awak ke ujung padi. Larilah kita kapan-kapan. Takui awak di peluru, jangan lari awak ke ujung padi. Larilah kapan-kapan. Takui awak de musibah, takui awak de bencana, jangan lari awak ke ujung padi, jangan lari awak kepada masalah, larilah kepada zat yang menyelesaikan masalah, yakni Allah Subhanahu. Lah sudah sadonya diajak dengan Nabi awak. Segala sanjatu lali tiga dek Nabi. Sampai dalam rezeki minta kepada Allah dengan solat duha. Hajat dalam suatu masalah minta kepada Allah dengan solat hajat. Bebas dalam dua masalah minta kepada Allah dengan solat istikharah. Kalau ibu adonan ragu-ragu awak di antara keraguan, di antara dua keraguan, ya. Awak mintaan kepada Allah dengan solat istikharah. Contoh, ibu-ibu ragu kama milih minantu. Orang PNS konan kalian dia jadi minantu, apa kok buya-buya sugau. Kan ragu ibu Tuhan. Ana meraguan kalau PNS gajinya jelek babulan. Kalau buya gonyo ndak do bagajino, tapi mandoa pandai, mandoa panapih dinyo, kan gua tu antara dua keraguan yang wak pilih, jamaah rabak wak serahkan kepada Allah Subhanahu. Piko ni boleh tunjuk nama najak dewi bu kalau kamu pilih minum tu, buya sugau buang PNS.
Ibu, PNS apa buya-buya? Buya-buya. Buya pun nak gaji ya dok. Paliang-paliang petang kami malam Jumat diundang membaca doa salamat. Doa sudah dibaca, pawai kanyang dia serakah enggak 20.000 itu kepeng masuk di buya menyobok. Nyo nak gaji bulan dok. Mana cari ibu tu? PNS ko jalan ampek juta sebulan. Kini gaji sampai lo gaji ampek balik na mo eh. Di pa balik? Pa balik ni mo gaji 3 oleh. Gaji 3 balik ke do, gaji ampek balik ke do. Amana cari ibu tu? Oi. Lah lo to. Buya ko tuangku apa PNS? Tuangku. Tapi deko dah ya. Kalau kita orang tuan menolak. Tapi kalau dia bobo ion cak ya. Sungguh pun tak bakaran jona ya kok. Tidak jaleh penghasilannya. Tapi sekali-kali uang masyarakat yo moto lagi he. Sebab rezeki buya pun tak bakal gado kok. Rezeki dah pintu. Kalau PNS jaleh kini kau tiap bulan yo jaleh 3 juta. Itu contohnya. Kebetulan jamaah gerobak golongan tak nak naik. Kebutuhan bertambah tinggi. Awak to colo sayang kau mak. Uang mak banyak lo kanda. Ya dah, ujung-ujungnya apa? Kuranglah penghasilan tiap bulan tadi demi kebutuhan dan manyanangan tiap mak. Ujung-ujungnya apa ada? Dicari celah. Ujung-ujungnya korupsi. Kalaulah korupsi, ujung-ujungnya kemana? Berurusan juga KPK. Ujung-ujungnya ke kandang si Tombin. Itu kalau urusan PNS. Tapi kalau kami sia-sia sugau-gogo, buya-buya tuanku godak karena do korupsi dah. Kok kado mana korupsi paling-paling piti sugau jo piti musaji dan kami sukahan. Aku nak tahu. Kok kado jo korupsi itu. Tapi urusannya tak do jo KPK do jo siapa dengan kau tahu bang banyak paling malu dapat. Awak dah diundang bang malu asyik. Ada yo buya lo nak yo tuan pulau pagi cuci pun mah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kan raguan tuan, keraguan wak tadi itu wak serahkan kepada Allah dengan samalam 2 malam 3 malam wak amalkan solat istikharah tadi. Allah jatuhkan keyakinan ke dalam batin awak. Apa yang dijatuhkan keyakinan oleh Allah berarti itu yang terbaik menurut Allah. Ada doa sembahyang istikharah. Anu lain. Bali buku wajib. Saya di dalam Majmu' Syarif. Buku Yasin Ketek itu ada doa solat duha, ada doa solat hajat, ada doa solat tahajud, ada doa sembahyang istikharah. Di mana orang menjual buya ditampe ulaan orang menjual. Tu mengkopai basapa tu nak lapik UMB je dan jadi. Ku lapik UMB je dan jadi. Abadi buku doa tu je. Lantaran dalam tas awak dah dapat doa, dah nemu dapat doa, gonde awak lama jamaah nampak boleh sudah awak salam tu awak baca doa tadi je buku boleh. Agama ko dah samping do pak ko. Kalau dah nemu apa, nak usaha atau apa, nak nemu apa, atau gunung buku tu dibalik sudah awak sembahyang dibaca doa. Nah, di suatu kapai basapa awak labi kopi kok. Ini mobil kopi kok balik. Ini pun dikaba Omicron nona lahir. Imbuhan nanti boleh. Abi Omicron ko lagi apa kron soalnya. Wala kan yang kicu hanya di kota. Tadi yang tak indah tu.
Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Babalik awak balik kepada riwayat. Di hikmah dan kita pertama ube hati dan paling tape, ube masalah dan paling tape hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambillah Nabi awak dan sadang berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani, dibawa beliau naik ke puncak Atok. Di siku bermula peristiwa Isra Mi'raj itu. Di bawah dibawa pada Nabi awak naik kate, tidak melalui pintu gadang, tidak melalui jendela, bawa kate ke puncak Atok. Apa hikmahnya di siku? Menentukan Nabi kita Muhammad adalah seorang Nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Beliaulah orang yang awal, beliau orang yang akhir. Dalam kaji tua duduk tubaku, ya, awalan wa akhiran wa zahir. Awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad. Zahir Muhammad, batin Muhammad, bukit tinggi derajat Muhammad. Lambat keluar, tapi dululah lagi. Mana tua Muhammad pada Adam? Mana tua Muhammad pada Adam? Tua Muhammad. Mana dahulu Nabi Adam pada Nabi Muhammad? Dahulu Nabi Adam. Ku makna jamaah kami dan bapak. Di beliau adalah seorang rasul yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Seluruh alam yang ada, seluruh alam yang nyata, asal bahasannya daripada Nur Muhammad. Dia kira ada ilmu. Kau kata Allah, kau kata Rasulullah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala ay yakhluqa adama bi alfai'am. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi berkata, Akatu Nabi kuntu nuran, aku adalah nur. Baina yadayillahi ta'ala, antara hadapan Allah Subhanahu. Di artinya apa? Nur Muhammad dijadikan oleh nur Allah, atau kejadian Nur Muhammad dari nur Allah. Asambungan hadis, ayyakhluqa adama bi alfai'am, sebelum bahwa menjadikan Allah akan Adam bi alfai'am 2000 tahun. Mana tuan? Tua Muhammad. Di mangko dibawa beliau naik karena apa? Beliau adalah seorang rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Beliau membawa agama Islam, agama yang paling tinggi di sisi Allah, yakni al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih, kata Rasulullah. Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi selain agama Islam. Apanya dan tinggi di dalam Islam itu aturan. Nyo sampai tapi lapang, nyo kareh tapi lunak. Sampai lapang contohnya solat wajib, dak dapat dia gogo tu. Wajib untuk siapa? Untuk orang Islam, untuk orang balil, untuk orang yang berakal. Lain beragama Islam wajib solat, lain berakal wajib sembahyang. Lainlah balil wa umur 15 tahun wajib solat, tidak wajib sembahyang untuk siapa? Untuk orang kafir, untuk pajak kilo, untuk anak ketek, manung-manungan diliwatkan tangkong. Pajak ketek umur 60 waktu puang kilo neraka. Adolo Pak Wali, pajak ketek di kampung bola 60 gua sampai kini lu tak kenal ini sembahyang. Dia tahu kan dong? Dia tahu kan dong? Ado Nah, di lunanya di mana? Sampingnya tuh, lapangnya di mana? Dak talok tangga boleh duduk.
Ndak taluk duduk boleh tidur. Ndak taluk tidur isarah. Ndak taluk isarah gugur dan wajib berduru berdiri fardu kifayah. Dia tahu awak nanti sumayang uang lain tulak pakai. Oh dalam perjalanan awak oto nak berhenti dah do cerita boleh awak menjamak dan mengkosar lah ada aturan di dalam agama. Akunan al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Di agama Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi selain agama Islam. Aku jangan tinggi aturan cuma aku dibawa pada Nabi naikkan. Di kamar Nabi Walimau ke Hijir Ismail, sebuah kamar kecil dan terletak di dalam Ka'batullah. Ketika Nabi kita Muhammad, ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, disitulah anak laki-laki beliau yang bernama Ismail beliau tidurkan. Maka abadi nama tempat itu dengan Hijir Ismail. Dulu di era 70-an tu masih bisa orang kalau ke Makkah masuk ke dalam Ka'bah. Kini dia lah jutaan umat di saat penunaian ibadah haji. Dia nak takwik jangan sampai rusak dan roboh Ka'bah tadi mampu ditutup. Kalau dulu masih bisa jamaah rapat dan masih bisa awak mencari kamar kete itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Itu menurut keterangan di dalam kitab Dardir. Di situ Nabi awak diistirahatkan sejenak. Mahadok Nabi kepada Hamzah, memulakan Nabi kepada Ja'far. Hamzah apa dia Nabi lebih tua dari Nabi. Hamzah adalah adik sepupu dari Nabi, lebih ketek dari Nabi. Mahadok Nabi kepada Hamzah, memulakan Nabi kepada Ja'far. Ahimah yudisiko hormati nan tua, kasihi dan kete. Kita sebagai anak hormati ibu bapa kita. Kita sebagai kemenakan hormati mama dan penghulu kita. Kita sebagai orang tua sayangi anak cucu kita. Kita sebagai mama penghulu datuk di dalam negeri salamean puluh anak cucu kita. Kuna dikatakan menghormati dan mengasihi dan kete. Kini Pak Bo kalau dah hati-hati sangat banyak dan merusak regenerasi kita. Carilah ikut acara negeri dak barang dan mudah-mudah hadir Pak Bo. Nyo banyak pai ka sugau kamu saji ko mendengar wirid sia yang camek-camek ini nih. Di tahu camek-camek dan calon-calon mati. Labih sabulan penuh aku ingin kamari kamalalo kasih junjung katiku segala macam dakpara dan mudo yang hadir kamu saji mandangan kaji kini Pak Bu. Tidak di maju daerah, tidak di maju negeri. Iko fenomena, iko fakta yang terjadi kini. Kita sebagai orang tua padi di kakak ayam dialau. Kita sebagai mama penghulu di tengah rumah padi di kakak ayam dialau. Artinya apa? Kita selamatkan generasi awak. Ajak nyo kasuau, ajak nyo kamu saji sekali setahun paling ndak namun. Nauzubillah summa nauzubillah. Kok fakta yang terjadi kini Pak Bu. Tak kabaan nasib generasi wak sudah kok. Di kepada kita nama semua kali sayang wak kana anak awak. Oi ibu, lain sayang wak kepada anak awak. Sangat sayang kita. Onda sanggup wak baca masukan ke pondok pesantren. Sudah tu jamaah pak lawak masukan tidak jauh muhe diajar. Berartilah lapih hutang wak sebagai orang tua. Nambe do manakam bapak lapih haji. Pandai bagan nak pandai. Anak bagato anak awak bagato awak. Aku dan pandai kita takbiran. Sayangi nan kete, hormati nan gadang. Li jale generasi no dan mudo hormati ibu bapa, hormati mama di tengah rumah. Nah,
Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian diambil Nabi awak dari Hijr Ismail, dibawa beliau ke tepi Talaga Zamzam. Disiko Nabi awak di Tiduan, disiko Nabi awak di Talang Tangan, disiko Nabi kita Muhammad di Badah. Dengan apa dan Nabi di Badah? Tanpa alat medis, tanpa alat bius, tetapi dengan kebesaran kalimat La ilaha, diisarahkan tunjuk malaikat Jibril, La ilaha illallah. Mulai dari cakuak-cakuak lihi Rasulullah sampai ke bawah pusat sakitnya. Bahawa kau diambil bana dari siko pak kok hikmahnya di siko. Kok boleh kau bertanya kepada jamaah yang hadir, mana kadang koroh-koroh awak pada koroh-koroh binatang? Mana kadang koroh-koroh manusia pada koroh-koroh jawi? Kadang koroh-koroh manusia. Yo. Mama kau kadang koroh-koroh manusia satu lalu ke dalam. Kalau koroh-koroh binatang pak kok ada nama dia. Bakso nama dia. Pangsit dewa apa? Lalu satu. Pangsit lalu bakso lalu bakwan lalu. Dari nak sampai kanan kare, ada yang karike lalu, pasiangker lalu, simit lalu, sagaloe lalu. Takah tu benda gadang koroh-koroh manusia tu makut diambil dari cakot-cakot dihindari sampai ke bawah pusat. Nah, bagi contoh babu, tanda koroh-koroh wagadang. Tando kita manusia ko banyak kan katuju kan do tibo ba ko di contohan kini ko iko bare iko pisang iko boy nah ajalai banyak jalai tak jalai apa balik jamaah ini yang muliakan Allah. Aku anak mau nyokong yang paling lama di Sibo masakannya. Kentaduyan. Rendang. Rendang, tangko rendang. Nah, iko bare, iko ada di pisang, iko rendang. Santano wa agirna nampe ko ka ayam, mana dipilih ayam? Apa yang dipilih? Ya, santano kini ko wa agir kini ko paku pisang kabawa, mana dipilih ada bawa? Pisang dia atau dia pisang ko lama deh. Sudah tu jemaah kenapa seandainya wa agir kini ko pui lain ketiga. Tidak, namun pui ko wa agir kakabau ada kalian dia? Pui. Nah, kenapa wa? Kalau ayam dia gihan bareh kayam. Ini tak jagian nampak ko kayang alin pilihan ayam. Jagian nampak ko kabaru alin pilihan. Pisang jagian nampak ko kabau kajawi alin pilihan. Kalau manusia mau pilihan. Satu ini kami ko baru. Pagi tu kali tanah tu bawa. Alai. Pisang tu pobek pada sudah makan tu bawa. Alai. Umpui beko untuk kajawi beko wana talaki menyabino. Ay konan kajaleh banama. Antu ton candoe gadang koroh-koroh manusia satu lalu dinyo. Kalau jawi ada nama dia tadi. Antu mangkon dia dari sini. Nah, di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jual pada dadu Nabi wa dengan la ilaha, dengan mengisarahkan telunjuk malaikat Jibril balah dari Nabi disyakarkan seperti kau la ilaha dak bagi soh tunjuk itu dari Muhammad tunjuk Jibril dak ada bagi soh tidak jo isarah la ilaha yang jadi pertanyaan di kita
Apa kau tunjuk malaikat Jibril ku nan tajam apa kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha itu kata zaman kalimah. Bisa papalah dadu, bisa penyelamaian kita dunia sampai kepada akhirat. Tu makanya orang mati di tahlian bakul. Sebab kalimah la ilaha illallah itu kalimah thayyibah. Kalimah yang sangat elok. Awak hadiah untuk si mayat bisa penolong si mayat lapih dari azab kubur dan azab neraka. Dalam doa tahlil itu nanti baca, Allahumma ja'al kalimatan la ilaha illallah lahu laha lahu lana fida'am minannam. Duhai Allah, jadikan kalimat la ilaha illallah bagi si mayat laki-laki, bagi si mayat perempuan, bagi mereka itu si mayat, bagi kami dan membaca dia sudah sembahyang ya Allah, fida'am minannam, sebagai tebusan di dalam neraka. Itu kata zaman kalimat. Bisa pada diri masuk dalam neraka. Wa nuran wa rahmatan fil kubur. Jadikan nur, jadikan rahmat di dalam kubur, di atas tanah, di bawah tanah, di suatu tanah, di kidal tanah, sampai Allah hurabi sampai kalam Allah hurabi kalam. Semasa di dunia lidah wa selalu, qalbu wa selalu mengucapkan la ilaha. InsyaAllah bahu iko dan kamawet kuburan sampai lapang, iko dan kamawet kuburan kalam bacaha takah tubana kebesaran kalimah la ilaha. Di oleh sebab itu makanya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, apalagi kita nalah camat-camat, nalah calon-calon mati, kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Sebab jamaah kenapa agunwa kita banyak, sebagaimana kata Rasulullah, matan nasu bima ta'isubi, mati manusia itu menurut barang yang biasuan. Biasa lupa, mati dalam lupa. Biasa lidah mengucapkan la ilaha illallah, datik nasadatir angin kan batiup, ombak dan kabasabuang dimatikan pulau kita dalam kalimah la ilaha illallah. Ko hikmah dan kita ambil. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, bila balada do Nabi awak dikalualah qalbu Nabi, dibuang segumpal darah hitam yang menempel ke hati Nabi sabalah kida. Anamu dalam kaji ala katu sauda, tampe cotok setan bagan tuang, tampe kursi setan butuh. Aji boleh waktu ampadu bebok kali cok membasiang ayam segumpal darah hitam yang melakit ke hati ayam tu nama ampadu. Kalau pecah ampadu pun di saat wak membasiang ayam bahan nasib daging baik. Kalau ampadu wak pecah bagi kira-kira ini bentuk ugang dia bentuk lain. Jadi dia mengapa atu nan dibuangan di dalam qalbu Nabi. Itu nan dibuangan, itu nan dibarasihan. La barasiah dibasuh 3 kali jo air talabu Zamzam, la barasiah dado Nabi, kemudian diisian ke dalamnya dado Nabi tadi air 2 mangkuk, air talabu Zamzam, air yang 2 mangkuk mengandung hikmah dan iman. Sehingga penuh hati Nabi, qalbu Nabi dengan penyantun ilmu, yakin dan Islam. Kemudian lah barasiah dari Nabi ditutup balik dengan la ilaha illallah. Disungguh pun kawe dan kakito bantu, ikan dilaui dan kakito hadang,
Sungguh pun malam kini kita membaca dan mengulang kembali kajian Isra dan Mi'raj. Sebelum Nabi kita Isra, sebelum Nabi kita Mi'raj, anan talabih dahulu di barasihan kolbu Nabi. Bahama ko di barasihan kolbu karena bakbo di hati kulah basarangnya sagalo banyak. Dalam kajian apa? Terkandung di dalam akyan sabita 10 parakaro. Terkandung di dalam sumangai 10 parakaro. Mana 10? Sidik, tablil, amanah, fatonah, kusuk, tawaduk, redho, sabar, panasih, panyangan. Itu nan terkandung di dalam akyan sabita. Terkandung di dalam sumangai 10 parakaro. Mano hizib, hikman, kianai, baladu, riya, sumaan, hasad, takabur, lobo, tamaan. Ake cek kaji awak. Buang dan 10, kandung dan 10. Buang dan buang, pakai dan ganja. Buang sifat Abu Jahil, kandung sifat Muhammad. Disiko basangan kebaku nan iri hati, nan dangki hati, nan busuk hati pula, nan badata-data hati pula, nan kare hati pula. Disiko basangan saja kebaku, ya, sebab hati itu adalah raja di dalam jasad kita, raja di dalam batang tubuh kita. Sebagaimana kecek kaji awak bagara tubuh karena hati. Hati kalau mengandung sifat Muhammad di dalamnya, insya Allah kalbu kita mengandung nur. Apabila hati mengandung sifat Abu Jahil di dalamnya, hati kita kotor, hati kita kalam. Tu mangkonyo para luwak barasihan hati. Kalau hati Nabi ba lah barasihan. Nana tiawa alullah. Ko Allah bana alullah sabarasi hati Nabi. Contohnya Pak Bo, awak berjalan gini Pak. Bagi contoh dalam berjalan ko Pak Bo nampak di awak berjalan di sawah Pak atau di kebun di parak. Nampak dia awak di sawah kau, padi sedang masak mangunyang 10 hari le elok disapi. Rupanya dalam waktu lalu lewat di sini tu Pak Kok masuk kapau ke dalam sawah kau dimakanin padi tadi. Nan kapau dah awak nan punyo dok, nan sawah dah lu awak nan punyo. Dia karena awak lewat di situ Pak Kok nampak dia awak kapau ko memakan padi anan kawa aweng. Anak kawak lakuan awak anau kaboko apa dia awak anau kalau awak anau tu yola berhasil di rumah kini ko ndak betul do baku nan kabau dah awak nan punyo do ya dah nan sawah ko nan punyo siapa mandiana awak di tahu mandiana anak mau sikol. Istri kedua dari suami, anak mau isi gotong. Pambayan mau isi gotong. Pambayan mau isi gotong. Pambayan mau paluan. Kalau kami di pambayan ko Pak Ko, orang rumah, tidak para dia kakak berdua Pak. Tidak suami iko ju suami ko inyo berdua ko pambayan apa Pak? Tu menang pembayaran kami. Berarti di siko bini kedua dari suami awak tu pembayaran mau tak? Wah. Kabau dawa nang punyo lobo. Nang sawah nang punyo sia. Pembayaran awak tadi, biar mandi anak awak tadi bini nang kedua dari suami awak. Di zaman lepas nampak dewa kabau ko memakan padi. Awak anau kabau ko bawa padian.
awak alau kabogo awak padian. Awak padian. Bako awak padian. Karena padi mandian awak ya. Lakiwa sudah diambil. Kau adona kamalo awak mungkin pakmu alo kancang ke dalam padukan wak. Makan na labau, sosok na labau, api yang mana labau. Dak padi dia no, laki dia biar mah bau. Ya bo, ayo kita juga. Aku tak katu lah para siap dia dah. Naik para siap. Dia mau menyapu pemain waktu besok. Mungkin siapa wali tadi kamu soalnya. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku dan para kita bersiap. Iri, dengki, sombong, lobo, tamak tu yang suatu. Sifat iri, sifat dengki, SMS, susah mencari orang, senang mencari orang, susah. Kurang balik onda, naik onda loh. Tapi kama dan rumah sakit, beda. Kurang ni auto pajero baru, naik auto loh. Tapi dia kama kau gede, dia tu dia mencari kurang balap dia awak dah sakit hati kau. Balik auto baru lo beha, balik onda baru lo nyua. Kunan iri, kunan dengki, kurang balionda nyonan tempo, inyo nanda namunan lo. Kurang bali pajero baru nyonan masuk rumah sakit. Kurang bawa uko batingke, dalam penyakit lain. Dalam penyakit, aku babahayu Hasan, dengki, SMS. Ketika sifat hasadku terkandung di dalam kalbu awak, segala sifat muncul. Karena dasar hasad apa? Susah mencari orang senang, senang mencari orang susah. Ketika tetangga mendapat nikmat, balik pajero barunya, hati wak tak lama ni. Segala macam wak baca kain kabari. Opan jatuh balik pajero baru patri. Jepak wali itu jadi balik pajero barunya. Dana desa balane tak juga nyotunan ke bawah. Bukan diri tadi. Bapak ayo penyakit dan gitu pak. Kok tiba di wang siak suruh patui jemu ya tu tuan butuh beliau tu barunya. Berapa banyak piti musaji ni dah jadi dia. Kok bapak ayo. Padahal tak ada sama sekali itu dah pak. Tapi di hati kau tadi tak senang. Dia nak segala macam awak tebarlah fitnah, dipadiam disiko, dijongkean disiko. Buruk cacing nama orang tadi, hati wak senang. Aku babahayu penyakit iri dan atunan kan dibuang di dalam kalbu kita. Ya boh, campaan ini, kok kita kepuasan. Sebab jamaah lepas salah satu amalan puasa yang lebih afdal itu adalah nyopuasokan, nyotahan hawa nafsu, kemudian nyopinjarukan bulu anggota nantu dan tujuan. Tunan poso kawasul kawas.